Belakangan di sosial media tuh lagi ramai banget orang ngebahas tentang perselingkuhan, ya nggak sih? Nah, salah satu berita yang ramai dibahas itu kasus perselingkuhannya Reza Arab dan Wendy. Meskipun banyak nih yang mengecam Arab karena selingkuh dan Wendy dapat banyak dukungan, tapi ada juga nih yang nyalahin Wendy. Katanya bisa aja nih istrinya tidak melayani dengan baik, makanya suaminya selingkuh. Jadi kalau ada perselingkuhan itu sebenarnya salahnya siapa sih? Salahnya yang selingkuh, salah yang diselingkuhin, atau salahnya si orang ketiga? Nah, terus kamu kalau diselingkuhin bisa maafin atau mending putus saja? Yuk kita bahas langsung di rubrik Pro Kontra, rubrik tempat kita membahas perdebatan netizen di sosial media. Coba deh ingat-ingat lagi kalau lagi ada kasus perselingkuhan, spesifiknya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami sih, yang kena hukuman sosial yang berat tuh selingkuhannya. Nah, terus si istri juga ada chance bakal dipertanyakan perannya sebagai istri udah oke atau belum. Jadi ada nih yang berpendapat kalau istri udah oke ya suami nggak akan nakal. Nah, coba deh kita bandingin sama kasus perselingkuhan paling heboh di Indonesia. Kasus Maya, Ahmad Dhani, sama Mulan Jamila. Jadi Maya kan istrinya Ahmad Dhani. Waktu itu Mulan teman duetnya Maya di grup Ratu, di bawah manajerial Ahmad Dhani. Ahmad Dhani dikabarkan selingkuh sama Mulan. Dampaknya sampai bertahun-tahun kemudian, mungkin udah 10 tahun lebih kali ya, Mulan itu jadi sasaran kritik netizen dan dilabelin macam-macam juga. On the contrary, Maya dapat banyak dukungan. Dan Ahmad Dhani, kayaknya hukuman sosial ke Ahmad Dhani nggak terlalu besar ya, nggak sebesar yang diterima oleh Mulan Jamila. Nah, belum terlalu lama ada juga kan tuh perselingkuhan Nisa Sabian sama suami orang yang satu band sama dia lah pokoknya. Nisa Sabian ini jadi bulan-bulanan kemarahan netizen waktu itu. Istri selingkuhannya dapat banyak dukungan dan cowoknya juga kayaknya nggak terlalu dihukum sama publik. Kayaknya sih. Tahu nggak, secara statistik laki-laki memang cenderung lebih sering selingkuh atau lebih berpotensi punya karakter untuk selingkuh daripada perempuan. Kalau dilihat dari kacamata evolusi, mungkin karena biological cost dari cowok itu lebih rendah ya dari perempuan. Laki-laki kan cuma beban biologisnya cuma ejakulasi aja gitu, sedangkan perempuan ada risiko hamil, melahirkan, menyusui. Jadi cewek cenderung punya perilaku jual mahal karena emang biological cost-nya mahal. Sementara umumnya cowok itu lebih nggak restriktif ya, dan punya perilaku mesum gitu, kayak suka nonton porno atau genit ke beberapa perempuan sekaligus karena emang secara alami dia cost-nya lebih mudah dan murah. Tapi insting biologis itu idealnya bisa kok dijinakkan dengan pemikiran rasional. Kalau aku sih menjudge orang yang selingkuh itu adalah orang yang kemampuan mengkontrol dirinya itu rendah. Karakter setia itu biasanya gandengan nih sama karakter bisa mengkontrol diri dengan baik. Manusia sebagai spesies, meskipun kita itu tidak naturally monogamus, tapi kita adapt untuk hidup secara monogamus. Jadi dulu banget, zaman pemburu pengumpul, manusia tuh belum punya lifestyle monogamus. Setelah revolusi agrikultur dan hidup menetap, kita jadi adapt nih, mulai pelan-pelan adapting monogamous lifestyle. Dulu waktu belum menetap, punya keluarga kecil, satu istri, satu suami gitu nggak beneficial dalam konteks survival buat manusia. Kita kan masih hidup bersuku-suku dalam kelompok yang lebih besar dari sekarang. Kalau sekarang, monogami itu bisa beneficial karena kita hidup di unit kelompok lebih kecil nih, keluarga. Biasanya cuma terdiri dari 1, maksimal 3 generasi kali ya, keturunan langsung. Jadi bapak, ibu, anak-anak, kadang ada nenek kakek, sudah segitu doang. Nah, hidup monogamus ini bikin resource terbagi secara optimal buat anggota keluarga dibanding keluarga yang istrinya ada lebih dari 1. Nah, di zaman modern sekarang udah terbentuk nih, nilai ideal itu ya monogami. Poligami mulai dipandang negatif dan perselingkuhan itu dinilai jahat ya. Jadi modern society sudah adapt untuk melihat suatu hubungan komitmen romantis itu antara 2 orang saja. Nah, dengan bangun hubungan kan ada kesepakatan untuk berkomitmen saling setia nih di dalamnya. Nah, kalau ada orang ketiga, kita juga jadi adapt untuk merasa cemburu, ini cowok gue gitu. Enggak. Kita akan rasa was-was kalau ada orang ketiga. Nah, emang si selingkuh itu definisinya bisa aja kita personalisasi dan disepakati sama pasangan kita. Misalnya, kita bisa aja nganggep chat sama cowok lain itu termasuk selingkuh. Sampai situ udah selingkuh. Ada juga yang definisinya kalau kita maintain hubungan romantis sama orang lain itu baru masuk selingkuh. Ada juga yang mengkategorikan selingkuh tuh kalau udah masuk urusan ranjang.
Di sini kayaknya aku mau generalisir aja, arti selingkuh itu punya hubungan romantis atau seksual dengan orang lain di luar pasangannya. Kembali lagi ke peradaban manusia ya, meskipun peradaban manusia modern ini sudah terbentuk untuk hidup monogamus, masih ada nih insting-insting poligamus kita. Nah, ada kan spesies yang emang instingnya tuh monogami ya, kayak angsa atau penguin. Nah, kita tuh nggak kayak angsa atau penguin. Nah, pokoknya di spesies-spesies monogamus ini, mereka punya perilaku bisa cemburu juga kayak manusia. Ngomong-ngomong, kita itu mengadopsi gaya hidup monogami ini baru 1000-an tahun ini. Jadi ini adalah norma yang relatif baru ya, kalau dilihat dari perkembangan peradaban manusia secara keseluruhan. Manusia kan udah ada di bumi selama 300.000 tahun. Ya bayangin aja, kamu punya uang 300.000 terus dikurangin 1000. Nah 1000-nya itu receh banget kan. Jadi hitungannya kita mengadopsi norma itu baru sebentar banget. Nah coba deh ingat-ingat lagi kalau pernah baca misalnya kisah-kisah zaman dulu gitu, raja yang punya banyak selir, atau mungkin kisah-kisah nabi gitu, dimana seorang nabi atau orang random deh setting Timur Tengah 1500-an tahun yang lalu. Misalnya dia udah punya istri tapi masih dijodohin sama orang lain, atau bahkan istrinya sendiri yang nyarani nikah. Nah waktu itu monogami itu belum jadi norma, dan sangat mungkin respon cemburu itu belum adapted kayak sekarang. Nah makanya di Islam tuh kan ayat poligami, nikahi 4, 3, 2 atau yang paling utama 1 itu ngebantu shaping ke gaya hidup monogami. Karena sebelumnya nggak ada aturan tentang pembatasan mau punya istri berapa banyak. Ya terus likely for better survivability diberlakukan nih pembatasan jumlah istri. Kembali lagi ke insting poligami, maksudku kita manusia ketika memiliki pasangan, kita itu tidak serta-merta kehilangan ketertarikan ke orang lain selain pasangan kita. Jadi secara insting godaannya emang ada, orang lain bisa aja tetap menarik. Tapi manifestasi perilakunya ditekan nih sama hukuman sosial. Dan mungkin, aku hypothetical aja sih ini, mungkin kenapa yang lebih galak dalam merespon peristiwa perselingkuhan itu perempuan. Karena mungkin para perempuan sedang secara kolektif berusaha mengeliminasi perilaku yang tidak menguntungkan buat perempuan. Coba aja perhatikan yang paling vokal soal ngatain pelakor misalnya itu perempuan. Laki-laki yang selingkuh atau jadi selingkuhan itu lebih minim label daripada yang perempuan. Yang diamuk rame-rame itu perempuannya. Mungkin masih mungkin, dari tadi aku mungkin terus, di samping alasan biological cause, mungkin karena hukuman sosial buat laki-laki nggak seberat perempuan. Jadi kalau perilaku selingkuh di laki-laki itu enabled gitu, sedangkan perilaku selingkuh di perempuan lebih repressed. Malah kadang-kadang perilaku selingkuh di laki-laki tuh dianggap wajar gitu, kayak ya namanya juga laki-laki gitu. Nah mungkin makanya secara statistik lebih tinggi. Terus kalau ada perselingkuhan jadinya salah siapa dong? Nah gini deh, kita kan mulai hubungan itu kan sepaket ya sama kesepakatan untuk tidak selingkuh. Selingkuhnya ya emang bisa didefinisiin dan disepakatin bareng pasangan. Nah jadi yang salah ya yang menyalahi kesepakatan. Nah terus soal orang ketiga gimana nih? Dia juga salah dong merusak rumah tangga orang. Nah di dalam kesepakatannya kan antara 2 orang aja. Orang lain selain kita nih pasangan kan gak ada kesepakatan untuk gak ngedeketin kita atau pasangan kita. Cuma ya berdasarkan norma sekarang jadi nggak etis banget sih. Tapi menurutku titik berat kesalahannya tetap di orang yang ada di dalam hubungan itu ya, karena dia yang ngambil keputusan. Mau misalnya pasangannya bukan pasangan yang oke pun, menurutku tetap aja sih, menurut idealismeku itu bukan alasan untuk selingkuh. Nah terus katanya kan cewek-cewek Indonesia jadi punya trust issue nih. Jadi ya gini deh, punya hubungan sama seseorang itu emang nggak bikin orang itu berhenti tertarik ke orang lain selain kita. Seseorang bisa mencintai seseorang tapi bisa tetap tertarik secara seksual ke orang lain. Ya realitanya ya memang begitu. Sifatnya tuh ada di manusia. Jadi gimana ya? Mungkin karena sebelumnya aku bilang sifat setia tuh biasanya sepaket sama orang yang punya self control yang bagus. Mungkin pilihnya pasangan yang kayak gitu ya. Tapi expect aja along the way mungkin bakal ada hilafnya, tergantung seberapa jauh hilaf yang bisa kamu tolerir ya. Nah kalau menurut kamu gimana nih? Perselingkuhan itu kesalahan yang fatal bukan sih? Bisa kamu tolerir nggak? Kalau kamu bisa maafin kenapa, dan kalau nggak bisa kenapa? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan share. Terus subscribe juga channel Geolife supaya aku tambah semangat konten. Kalau ada kritik dan saran buat aku, boleh banget loh kontak aku lewat sosmed yang linknya ada di deskripsi. Aku pamit dulu ya, sampai jumpa di episode pro kontra pekan depan.